Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 yang sedikit akan mempresentasikan tugas fikih yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita. Dengan anggota Thomas, ada Nova Anissa Fitri, Radeva Rahmadiza, dan yang terakhir ada Eka Novi Astuti. Materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini ada pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan yang terakhir ada khitbah. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Anissa Fitri akan menjelaskan tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang ketiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Yang keenam, memperoleh keturunan. Yang ketujuh, investasi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novi Astuti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar, maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu wajib. Pernikahan menjadi wajib jika orang tersebut melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Yang ketiga yaitu haram. Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti. Beberapa jenis pernikahan juga diharamkan dalam Islam, misalnya pernikahan dengan mahram atau wanita yang haram dinikahi atau pernikahan saudara. Yang keempat yaitu makruh. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah, tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami. Yang kelima yaitu mubah. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radeva Rahmadiza. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudulkan khitbah. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal atau calon istri. Oleh karenanya, baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Qala al-Mawardi, a'lam anna khutbah an-nikahi qabla khitbati sunnata mustahabbah. Yang artinya, Imam Al-Mawardi berkata, ketahuilah bahwa khutbah nikah sebelum acara lamaran itu hukumnya sunnah. B. Tata cara. Tata cara khitbah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan membaca hamdalah, kemudian menyebut pujian kepada Allah,
sholawat untuk Rasulullah SAW. Setelah itu disunahkan juga membaca asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ketika melakukan proses kitbah. C. Syarat-syarat peminangan atau kitbah. Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut Muhammad Anwar, untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat adalah: 1. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain. 2. Ditentukan wanitanya. 3. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab atau keturunan maupun mahram susuan, dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. 4. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir wasani atau penyembah berhala atau ateis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu, baru boleh dikawin. D. Hikmah kitbah. Yang pertama, memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Yang kedua, menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Yang ketiga, menumbuhkan keterentaman jiwa. Yang keempat, menjaga kesucian diri sebelum pernikahan. Yang kelima, bisa mempersiapkan diri yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.